Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saifada dari kelas Manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Masalah dalam penelitian kualitatif. Penelitian selalu berawal dari masalah. Masalah dalam hal ini adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teori dan praktek, pengalaman dan pernyataan, atau penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, masalahnya yaitu yang pertama, masih remang-remang atau tidak jelas. Yang kedua, sementara. Yang ketiga, bisa berubah. Yang keempat, kompleks. Yang kelima, berkembang. Perbedaan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian. Masalah yaitu penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Masalah bisa didapatkan jika peneliti kualitatif mampu melihat sebuah fenomena atau objek penelitian secara mendalam atau luas. Sedangkan rumusan masalah adalah pernyataan yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Fokus dalam penelitian kualitatif. Gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam penelitian kualitatif. Sehingga seorang peneliti jenis penelitian ini tidak bisa menetapkan rumusan penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian semata. Semua situasi sosial harus ikut serta diteliti yang meliputi tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiono, batasan dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Untuk menentukan fokus penelitian kualitatif, ada 4 alternatif caranya. Yang pertama, fokus dari informasi informan. Yang kedua, fokus dipilih dari domain tertentu. Yang ketiga, memiliki nilai kebaruan untuk perkembangan iptek. Yang keempat, fokus didasarkan pada teori yang telah ada. Judul dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif adalah refleksi dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan dilakukan, sehingga hanya dengan membaca judul penelitian saja, seseorang akan mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, judul penelitian harus jelas, menarik dan relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang diteliti. Judul penelitian kualitatif memiliki karakter sementara atau temporer dan holistik atau menyeluruh, sebab masalah yang akan diteliti juga masih bersifat sementara. Teori dalam penelitian kualitatif. Teori yang dipakai dalam penelitian kualitatif berkarakter sementara dan terus berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Sehingga teori dalam penelitian kualitatif sering disebut teori lensa atau teori persepsi. Penelitian ilmiah harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, masalah masih sementara, rumusan masalah masih dapat berkembang, dan judul masih dapat berubah. Teorinya pun masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Karena bersifat holistik menyeluruh, kompleks, dan dinamis, teori yang dipakai bisa lebih banyak dari kuantitatif. Harus sesuai dengan fenomena yang diteliti. Semakin banyak teori yang dipakai, semakin siap peneliti menjadi human instrument atau pengumpul data, sehingga semakin baik atau luas dan mendalam dia memahami konteks sosial atau fenomena yang diteliti. Para ahli penelitian kualitatif sepakat bahwa teorisasi dalam penelitian kualitatif sekurang-kurangnya menggunakan 2 model, yaitu yang pertama, model deduktif. Dalam model ini, teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan. Yang kedua, model induktif.
Dalam model ini, peneliti tidak perlu mengetahui tentang suatu teori, akan tetapi langsung memasuki lapangan. Peneliti yang menggunakan model ini menganggap bahwa teori tidak terlalu penting, yang lebih penting adalah data. Informan atau sumber dalam penelitian kualitatif. Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti. Ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari peneliti yang dilakukan. Oleh karena itulah penyebutan informan lebih dekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus. Satu kesatuan unit diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial. Jenis informan penelitian. Informan dalam penelitian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, informan kunci, merujuk pada peran paling penting dalam proses pengumpulan data dan verifikasi data penelitian. Yang kedua, informan utama, senantiasa merujuk pada peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian, tetapi tidak berfungsi dalam verifikasi data. Yang ketiga, informan pendukung atau tambahan. Biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Menurut Suharsini Arikunto, instrumen penelitian adalah alat dan fasilitas yang dipakai peneliti dalam proses pengumpulan data untuk memudahkan pekerjaan dan hasilnya menjadi lebih baik, cermat, lengkap, serta konsisten sehingga penelitian yang dilakukan lebih mudah diolah. Jenis instrumen penelitian kualitatif yaitu yang pertama peneliti, yang kedua panduan wawancara, yang ketiga angket atau kuesioner, yang keempat alat tulis, yang kelima alat rekam, dan yang keenam dokumen. Teknik analisis data. Terdapat 4 analisis data, yaitu yang pertama, konten analisis. Analisis konten adalah suatu metode penelitian yang mengubah suatu teks, subjek pada media tulis, foto, video, atau audio menjadi data kuantitatif sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi area pengembangan suatu produk. Yang kedua, tematik analisis. Analisis tematik adalah proses pengolahan data kualitatif untuk diketahui bentuk pola atau tematik yang ada pada data tersebut. Salah satu tools yang digunakan adalah Dovetail. Yang ketiga, naratif analisis. Jika suatu data memiliki unsur cerita di dalamnya, akan lebih baik menggunakan naratif analisis. Naratif analisis lebih memberikan banyak insight karena memiliki data-data penting yang tidak hanya berkaitan dengan konteks, namun juga waktu, tempat, spesifikasi produk, pengalaman penggunaan produk, dan mungkin terdapat saran yang juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang keempat, discourse analysis. Analisis wacana adalah sebuah metode analisis teks, audio, atau video untuk mengetahui keterhubungan teks tersebut terhadap suatu konteks. Validitas dan reliabilitas data. Menurut Frankel, dikatakan bahwa validitas menunjukkan kesamaan, pengertian, maupun penggunaan masing-masing peneliti yang berbeda dalam mengumpulkan data. Sedangkan batasan validitas menurut Sugiono yaitu validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas menurut Frankel yaitu reliabilitas adalah konsistensi skor dan stabilitas data dari instrumen penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Metode untuk mengukur validitas. Yang pertama, uji validitas oleh para ahli. Uji ini dilakukan dengan memberikan kuesioner atau instrumen penelitian kepada beberapa ahli untuk memeriksa keabsahan pertanyaan atau item yang ada di dalamnya. Yang kedua, uji validitas dengan teknik Reich. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik item dari instrumen penelitian untuk mengukur apakah item tersebut sesuai dengan konstruk atau variabel yang ingin diukur. Metode untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama, uji inter-rater.
Uji ini dilakukan dengan meminta dua atau lebih penilai yang berbeda untuk menilai hasil penelitian yang sama. Jika hasil penilaian mereka konsisten, maka instrumen penelitian dikatakan reliable. Yang kedua, uji retest. Uji ini dilakukan dengan memberikan instrumen penelitian yang sama pada dua waktu yang berbeda dan membandingkan hasilnya. Jika hasil yang diperoleh konsisten antara kedua waktu, maka instrumen penelitian dianggap reliable. Yang ketiga, uji internal. Uji ini dilakukan dengan memeriksa konsistensi antara item atau pertanyaan yang ada di dalam instrumen penelitian. Jika item atau pertanyaan tersebut konsisten, maka instrumen penelitian dikatakan reliable. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.